도심 도로. 인도네시아 수도 자카르타 도심 도로를 시위대가 가득 메웠습니다. Dan untuk perkembangan langsung di Jakarta, kita terus saja bersama wartawan Nadia Mohsin. Nadia, apa situasi terkini yang boleh dikongsikan? Komando latihan pencurian, di sini para maling dilahirkan. Memang ini pejabat tai. Pejabat Indonesia tuh tai semua. Gila, negara ini benar-benar bikin gua ngiri deh. Kalian baca tuh. Malaka sayang rakyat. Aduh, romantisnya. Mana mungkin tulisannya pemerintah sayang rakyat. Apalagi Prabowo sayang rakyat. Media sendiri dibuka para sahabat, tetapi Malaysia dan Korea para sahabat membuka fakta. Apakah kita tak malu bahwasanya di Indonesia masih ramai korupsi sampai diliput TV internasional jiran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan mereaksi beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan sampai diliput di TV Malaysia, di TV Korea para sahabat, tetapi tidak diliput TV internasional di negara kita yang berlaku di negara Indonesia para sahabat. Kenapa kok malah media-media asing yang menyoroti, yang memberitakan ke dunia macam itu? Kenapa negara kita Indonesia kok tidak memberitakan video yang saat ini viral, demo tentang untuk penahanan Febri Jatpinsus yang merupakan jaksa agung yang dibangga-banggakan Bapak Prabowo? Mereka korupsi para sahabat. Ini gajinya sampai kemarin sampai dipamer-pamerin ke Malaysia sampai ke Singapura para sahabat. Dan para sahabat penasaran seperti apa videonya? Kalau sahabat suka video ini, kita tonton sama-sama. Apa-apa dia boleh komen di bawah, asal jangan bergaduh. Kita tonton sama-sama. Let's go. Gak satupun stasiun TV yang menayangkan. Oh, ini terbaru ya di Indonesia, ya Allah. Ini gara-gara korupsi itu para sahabat. Di Indonesia marak korupsi itu. Tuh banyak mahasiswa sudah turun. Kan dilempar. Wois. Viral situasi kota Jakarta mulai tidak kondusif. Dulu tuh baru militer. Yang dilindungi pejabat sama polisi ini. Wah, dorong masalah tetap. Kalah lah polisi udahan. Manas demo di Kejagung, ricuh masa desak penahanan Jampitsus Febri Ardiansyah. Jampitsus. 도심 도로. 인도네시아 수도 Miris 자카르타 banget 도심 도로를 mahasiswa 시위대가 가득 demo, 메웠습니다. namun tidak ada media Indonesia yang meliput. Justru media Korea 시위대는 yang meliput 바리케이드를 kejadian 돌려차며 도파를 asli. 시도하고 경찰은 방패로 이들을 막혔는데요. 도대체 무슨 일인가 싶은데 Kita tidak pernah dilibatkan kenaikan harga BBM diketok palu pada malam hari, yang mana semua masyarakat kaget dan mengakibatkan panik buying, yang mengakibatkan bagaimana kalangan Oh, kenaikan BBM kemarin itu. 말 그대로 지금 인도네시아 경제는 깊은 침체에 빠져 있습니다. 얼마나 나빠졌는지 수치를 살펴보면요. 올해 들어 주가 지수는 31% 급락하며 전 세계 주요 증시 가운데 수익률 꼴찌를 기록했고요. 여기에 루피아 환율은 달러당 18,000루피아를 넘겼습니다. 1998년 아시아 외환위기 당시 기록마저 넘어선 사상 최저 수준의 통화 가치를 기록한 겁니다. 물론 최근 달러 강세로 신고 통화가 전반적으로 약세를 보이는 건 사실이고 여기에 국제 Dan untuk perkembangan langsung di Malaysia turut Jakarta, meliput kita terus saja demokrasi bersama yang berlaku wartawan di Nadia Indonesia. Mohsin. Nadia, apa situasi terkini yang boleh dikongsikan? Baik Syafiq dan Azaria,
situasi di Jakarta pada saat ini tegang. Unjuk perasaan dilaporkan masih lagi berlaku di sejumlah lokasi panas, terutamanya di hadapan Ibu Pejabat Polis Daerah Metro Jaya dan juga markas unit khas Polis Metro Jaya. Saya kini berada lebih kurang 100 meter dari Ibu Pejabat Polis Metro Jaya, di mana difahamkan pada saat ini ketegangan tercetus di antara para penunjuk perasaan dan juga pihak berkuasa Indonesia. Tentu saja ribuan penunjuk perasaan yang hadir hari ini, terutamanya mereka di kalangan pemandu ojol, menunjukkan atau sebagai tanda solidariti dan menuntut keadilan ke atas apa yang terjadi atau insiden yang berlaku semalam sehingga menewaskan saudara Afan Kurniawan. Dan tentu saja apa yang telah berlaku itu menuntut lebih ramai lagi para penunjuk perasaan untuk turun ke lokasi hari ini menunjukkan solidariti mereka. Dan sehingga saat ini kami difahamkan bahawa 7 suspek ataupun 7 anggota BRIMOB yang dipercayai terlibat dalam insiden berkenaan telah pun dipanggil dan akan ditempatkan ataupun pada saat ini ditempatkan di dalam sel khas sehingga dalam masa 20 hari, dan ianya tempoh itu akan dilanjutkan sekiranya dilihat perlu. Dan apa yang berlaku itu turut mencetuskan kemarahan di beberapa wilayah di seluruh Indonesia. Ini termasuk kota-kota besar seperti Bandung, Jakarta, Solo dan juga Surabaya, di mana tunjuk perasaan yang dilakukan oleh pemandu ojol, ratusan pemandu ojol bagi menunjukkan solidariti mereka turut tercetus di lokasi-lokasi ini. Dan untuk kawasan di sekitar Jakarta, selain daripada kawasan atau lokasi-lokasi yang panas itu, berdasarkan pemantauan saya, boleh kita simpulkan keadaan masih aman dan terkawal. Dan bagi warga Malaysia yang telah merancang perjalanan untuk ke Indonesia, terutamanya ke Jakarta, dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan sebolehnya untuk menghindari kawasan-kawasan titik panas ini bagi mengelakkan sebarang insiden yang tidak diingini berlaku. Saya kira itu saja dari saya. Kembali bersama Syafiq dan Azaria di studio. Okil kawan, ada anggota DPR yang mengusulkan masa jabatannya ditambah menjadi 10 tahun. Katanya kalau cuma 5 tahun nggak balik modal. Coba kita tonton videonya. DPR. Apa salahnya barangkali pemilu ini 10 tahun sekali? Ya kan? Karena untuk 5 tahun ini pimpinan kita ini 2025, 2026 itu udah dekat, 2027 kita udah mulai. Bisa balik. Rata-rata kita bukan sikap menghabiskan uang, minimal 20 miliar ke atas. Nggak ada yang sampai 10 miliar, perlu dia harus tahu. Jelas kan? Tujuan mereka menjadi anggota DPR itu untuk mencari uang, bukan membela rakyat. Jadi, kedepannya kalau kita lihat ada anggota DPR yang korupsi, berarti kita udah tahu mereka itu lagi kejar tayang untuk balik modal. Gimana menurut kawan-kawan? Komando latihan pencurian, di sini para maling dilahirkan dengan jiwa bajingan, kemeja dasian, tikus berdasi dijadikan santapan. Uang rakyat semuanya diembat, itulah koruptor bangsat. Sebagai pejabat jangan merasa hebat, kekuasaan di tangan rakyat. Yo, pelemparan batu dan sebagainya. Mundur. Sekarang demo serentak Senin 22 Juni 2026. Serentak se-Indonesia. Saya minta bahwa selanjutnya maju ke depan. Tolong jangan lempar-lempar. Tolong jangan lempar-lempar. Saya minta Satgas Dablon. Tolong jangan lempar-lempar. Rusak kalau di Indonesia itu merusak fasilitas umum ataupun
itulah itu kalau itunya di Indonesia demo itu protesnya jadi kayak gitu anjukan makan-makan. Macam tak ada guna jadi ada pejabat di Indonesia kan memikirkan dirinya sendiri, kekayaan sendiri, tidak memikirkan rakyat. Kita ingin hakim-hakim kita hidup baik. Saya juga perintahkan Menteri Perumahan prioritaskan rumah-rumah untuk hakim. Sudah saya umumkan kemarin, Ketua Mahkamah Agung lapor ke saya bahwa Ketua Mahkamah Agung Singapura cerita kepada dia, Ketua Mahkamah Agung Indonesia, bahwa penerimaan Ketua Mahkamah Agung Indonesia sudah di atas Ketua Mahkamah Agung Singapura. Dan juga gaji rata-rata hakim Indonesia yang paling junior sudah di atas gaji rata-rata hakim junior Malaysia. Lumayan juga. Kita ingin hakim-hakim kita hidup baik. Saya juga perintahkan Menteri Perumahan prioritaskan rumah-rumah untuk hakim. Di seluruh Indonesia, hakim, panitera, dan petugas mahkamah saya kira tidak sampai 9.000 orang. Jadi bisa diprioritaskan perumahan untuk mereka. Kita tidak mau gaji hakim kita hidupnya tidak bagus. Kita tidak mau hakim kita tidak punya harga diri. Kita tidak mau hakim kita tidak punya kehormatan. Kita tidak mau hakim kita bisa disogok. KPK isinya maling, polisi isinya maling, TNI isinya maling, jaksa isinya maling, DPR isinya maling. Jadi sekarang rakyat pada alim bayar pajak supaya apa? Supaya bisa para aparat maling. Yang korupsi pejabat, yang maling pejabat, ya, yang pesta pura pakai uang rakyat pejabat, yang senang-senang pejabat. Betul. Yang kaya raya dengan uang rakyat pejabat. Memang ini pejabat tai. Pejabat Indonesia tuh tai semua, ya. Kalau negara kehabisan duit, meres rakyat. Memang kalian ini penjahat semua. Penjahat semua kalian pejabat-pejabat Indonesia. Pejabat Indonesia kalian pejabat tai semua. Mau polisi, mau tentara, mau pejabat apa, tai semua. Maling rakyat semua, maling uang rakyat semua kalian. Bangsat. Negara apa ini? Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman. Di Indonesia sekarang para sahabat ada demo besar-besaran mahasiswa turun ke jalan ketika kemarin sempat viral bahwasanya Mahkamah Agung Konstitusi para sahabat di Indonesia yang katanya namanya yang disanjung-sanjung Bapak Prabowo agar marwah hakim di Indonesia tidak gampang disogok. Bahkan mereka menaikkan gaji para sahabat yang berkali lipat ganda, bahkan mereka tak malu berpamer kepada Malaysia, berpamer kepada Singapura. Katanya hakim gaji di Indonesia ini gaji memang yang lebih tinggi di ASEAN nomor 1 berbanding Singapura dan juga Malaysia dan Brunei ataupun Thailand ataupun Vietnam macam itu para sahabat. Ini di Indonesia ini yang dibangga-banggain sampai bila-bila pun. Masa korupsi pun di Indonesia ini tak habis-habis sampai sekarang ini. Bapak Prabowo sampai inisiatif untuk menaikkan gaji mereka, bahkan dibangunkan rumah, fasiliti macam itulah. Sama saja masih semua di Indonesia, semuanya orang-orang korupsi. Yang terbaru, bahwasanya DPR mengajukan jabatannya naik jadi 10 tahun, jangan 5 tahun katanya. Ini anggarannya dalam 20 triliun untuk menjabat DPR. Apakah Dewan Perwakilan Rakyat DPR, Dewan Perwakilan Rakyat ini menyuarakan hati rakyat, berpihak kepada rakyat. Ini DPR namanya. Tetapi DPR di Indonesia ini berpihak kepada diri sendiri untuk mengkayakan diri sendiri macam itu, ataupun sanak famili macam itu, untuk cari kekayaan pejabat-pejabat di Indonesia. Bahkan tidak salah kata Bapak itu tadi, di Indonesia pejabat-pejabat tai.
Malu rasanya para sahabat. Dan yang baru ini para sahabat, Korea dan TV-TV lainnya seperti halnya Malaysia juga para sahabat meliput tentang apa yang berlaku di Indonesia. Kenapa media-media Indonesia dibungkam? Kenapa media-media? Karena milik negara para sahabat. Jadi tidak diberitakan di TV internasional Indonesia, tapi diberitakan di media-media asing para sahabat. Inilah bobroknya Indonesia, malah menutup media-media Indonesia yang milik negara. Tapi sekarang media sosial para sahabat, TikTok, YouTube, Facebook, semua para warga sekarang boleh bersuara untuk menyatakan apa yang betul, apa yang benar macam itu, apa yang tidak benar macam itu para sahabat. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat, dan teman-teman apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya, mohon dibenarkan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.